Bukankah kita sering melihat burung terbang di udara? Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana cara mereka melakukannya? Tahun saya menjuarai kejuaraan antar kota, daerah maupun nasional. Alhamdulillahnya pada tahun 2022 kemarin saya mengikuti Porprov Situbondo dan mendapatkan 5 medali, 1 emas, 4 perak, sehingga saya bisa gabung di Puslada. Lalu kemarin bisa mengikuti Prapon dan PON. Gak ada usaha yang mengkhianati hasil, dan gak usah takut karena walaupun tinggi, panjat tebing itu menantang kok. Bukankah kita sering melihat burung terbang di udara? Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana cara mereka melakukannya? Rasa ingin tahulah yang membawa kita mencari jawaban, hingga akhirnya memahami makna dari sebuah kebebasan itu. Seperti burung yang belajar terbang, rasa ingin tahu adalah awal dari langkah untuk memahami dunia. Halo, kembali lagi bersama aku Grisa yang akan menemani pemirsa Action yang ada di rumah. Seperti biasa, kita kedatangan mahasiswa berprestasi, tapi kali ini di bidang panjat tebing nih. Langsung aja daripada lama-lama, kita sambut Kak Nafisa. Halo Kak, silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut ke chit-chat, kita akan saksikan bersama tayangan video profile dari Kak Nafisa. Halo semuanya, kenalin aku Firgidina Salja Nafisa Islami, biasa dipanggil Nafisa. Aku adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas UPN Veteran Jawa Timur, program studi Teknik Lingkungan. Selain menjadi seorang mahasiswa, aku juga merupakan seorang atlet panjat tebing yang pernah memperoleh 5 medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di tahun 2022. Tak hanya itu, aku juga pernah meraih medali emas Combine Junior Kejurnas kelompok umur FVTI yang ke-18 di tahun 2023, emas lead tim putri pada Prapon yang ke-21 di tahun 2023, medali emas Olympic Game Mix pada Porprov Jawa Timur yang ke-8 di tahun 2023, medali emas lead junior kejurda panjat tebing pada tahun 2024, medali emas pada kategori Combine kelas junior pada kejurnas kelompok, dan masih banyak lagi mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Cabang olahraga panjat tebing telah aku tekuni sejak aku duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ketertarikanku pada cabang olahraga ini berawal ketika setiap pulang dari les renang di KONI Kertajaya, aku harus melewati area wall climbing. Dari sana, aku meminta untuk mengubah les renang yang sedang aku tekuni menjadi bergabung dengan klub panjat tebing Pataga Climbing School. Kecintaanku pada alam dan panjat tebing juga membawaku tergabung pada UKM Mahapala UPN Veteran Jawa Timur dan juga menjadi anggota aktif dari FPTI Surabaya. Dengan sedikit cerita dari pengalamanku, aku harap dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tak ada salahnya mencoba hal baru dengan catatan kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pilih. Tak hanya mencoba, namun mempelajari dan menekuni dengan sungguh-sungguh, tak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan memberikan banyak pengalaman dan pelajaran baru dalam hidupmu. Oke, luar biasa banget tayangan video profile yang barusan kita saksikan bersama-sama. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih mengulik nih, aku pengen tahu awal mula tertarik ke panjat tebing tuh karena apa sih Kak? Boleh diceritain? Awalnya tuh saya ke kelas renang dulu. Tempatnya di Kertajaya. Kebetulan di sebelahnya tuh ada tempat latihan panjat tebing. Nah, saya ngomong lah ke ibu mau ikut itu. Habis itu setelah ditelusuri ke tempatnya, ternyata pelatihnya itu temennya ayah saya. Akhirnya berlanjut deh. Oh, awalnya justru latihan renang dulu, terus di sebelah ada latihan panjat tebing, jadi tertarik ya Kak? Betul. Oke. Boleh nggak sih Kak sharing-sharing tentang pemirsa Action yang ada di rumah pernah meraih kejuaraan apa aja?
Karena ikutnya dari kecil, kebetulan saya nggak pernah menghitung sih. Tapi alhamdulillahnya tiap tahun saya menjuarai kejuaraan antar kota, daerah maupun nasional. 1 tahun terakhir ini kemarin saya juara di kejuaraan nasional di Pinrang pada bulan November. Lalu ada kejuaraan daerah di Surabaya pada bulan Oktober. Nah, banyak banget ya prestasi yang lebih baik karena bisa. Terus Kak, sebagai atlet panjat tebing, ada nggak sih tantangan terbesar dari kelas 2 SD sampai sekarang? Tantangannya sendiri sih mungkin karena setiap tahunnya banyak atlet-atlet baru, jadi saya nggak boleh males-malesan kalau nggak mau ketinggalan. Terus Iya, tapi saya juga harus tetap bisa ngimbangin sama sekolah saya. Jadi saya mungkin mengurangi waktu tidur atau waktu bermain, teman-teman main saya latihan, teman-teman main saya belajar, kayak gitu. Keren ya, patut dicontoh. Jadi di prestasi atlet juga jalan, terus akademik juga jalan, luar biasa banget. Terus ada nggak sih Kak, aku pengen tahu sih, kayak ada teknik-teknik yang sulit nggak dari seorang atlet panjat tebing? Kalau tekniknya sendiri kan setiap orang tuh punya strategi masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu mungkin di teknik momentum sama dinamisnya. Karena teknik momentum itu butuh kombinasi dari kaki dan pinggul. Sedangkan kaki saya sendiri tuh nggak begitu kuat. Jadi buat melompat ke poin selanjutnya tuh saya masih agak memiliki kekurangan. Berarti di teknik momentum ya, itu pas naik gitu ya? Oke. Terus aku pengen tahu juga, ada nggak sih momen berkesan selama menjadi atlet? Untuk momen berkesannya sendiri, alhamdulillahnya pada tahun 2022 kemarin, saya mengikuti Porprov Situbondo dan mendapatkan 5 medali, 1 emas, 4 perak, sehingga saya bisa gabung di Puslada. Lalu kemarin bisa mengikuti Prapon dan PON. Oke, 5 medali. Iya, 5 emas ya? enggak, 1 emas, 4 perak. 1 emas, 4 perak. Wow, dalam satu kejuaraan biasa mendapatkan prestasi sebanyak itu. Keren banget Kak Nafisa. Boleh nggak sih Kak dibagikan kepada teman-teman action di rumah kesan dan kesan? Mungkin ada atlet pada tebing yang lagi nonton, atau mungkin atlet yang lagi patah semangat. Buat teman-teman, jangan putus asa dan jangan menyerah, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan gak usah takut, karena walaupun tinggi, panjat tebing itu menantang kok. Oke, itu tadi pesan dari Kak Nafisa sebagai atlet panjat tebing. Jangan gampang menyerah, terus latihan. Yang lagi down, digali lagi semangatnya, dicari lagi motivasinya untuk terus latihan. Terus ada kejuaraan yang mendatang Kak, yang lagi ongoing? Untuk tahun ini belum ada, karena ini kan lagi penghujung tahun nih. Oke. Tapi saya lagi persiapan buat Porprov tahun depan di 2025. Oke, di bulan apa itu Kak? Di bulan Juli sama Juni. Oke, semoga berhasil mencetak juara ya Kak ya. Terima kasih udah mau hadir di episode Action kali ini. Semoga semua harapan dan cita-cita Kak Nafisa tercapai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Seperti burung yang belajar terbang, rasa ingin tahu mengajarkan kita untuk menjelajahi dunia. Setiap jawaban adalah sayap yang mengantarkan kita terbang lebih tinggi. Dari proses itu, kita menemukan kebebasan dengan memahami setiap makna yang ada. Maka dari itu, teruslah berusaha dan jangan menyerah untuk menggapai semua mimpi yang kita inginkan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Action dengan mengikuti seluruh sosial media kami di Instagram @upntelevisi_jatim, di X kami @upntv_jatim, dan tentu saja YouTube channel UPN Televisi Jatim. Action, Excellent College Student. UPN Televisi, sedap, semangat dalam berkreasi.